Halo Sobat Gen Z and Millennials, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Satria Permana, jurnalis IDN Times di Suara Millennials. Nah, kali ini gue ada di kantor Injourney. Teman-teman Gen Z and Millennials tahu nggak nih, Injourney itu apa? Gue rasa masih banyak yang belum tahu ya, karena memang Injourney ini perusahaan BUMN yang masih baru, holdingnya BUMN yang masih baru. Mereka fokus pada pariwisata dan aviasi di Indonesia. Tugasnya memang mengembangkan pariwisata dan aviasi di Indonesia. Nah, Injourney juga terlibat langsung sama beberapa event besar di Indonesia, kayak salah satunya tuh MotoGP. Nah, kita akan bahas tentang Injourney dan MotoGP di Indonesia dengan ahlinya nih, salah satu bos Injourney. Cuma sebelum kita ngobrolin soal itu, gue pengen ngajak lo semua soal gimana sih vibes-nya kantor Injourney. Karena nih, Injourney kantornya tuh nyaman banget sih. Gue sih kayak ada di rumah sendiri gitu loh. Tapi mereka tidak mengesampingkan warna Indonesia di sini. Ayo kita ikut dulu yuk. Halo Sobat Millennials and Gen Z, apa kabar? Kali ini ketemu lagi sama saya, Satria Permana. Nah, ini kita lagi ada di kantornya Injourney nih. Udah tahu belum Injourney itu apa? Nah, pasti masih banyak yang penasaran nih Injourney itu apa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu bos besar Injourney nih, komisaris utama dari Injourney. Nah, kita akan bahas soal Injourney, terus juga sama soal event yang sedang hype ya, yang belakangan ini lagi diincar banyak orang nih, pengen kesana, terus sambil liburan, nggak cuma dari wisatawan lokal loh, tapi wisatawan mancanegara juga. MotoGP 2023 Mandalika. Ini tahun kedua Mandalika jadi tuan rumah, pastinya banyak banget nih yang penasaran dengan persaingan di Mandalika ini, karena memang di Mandalika ini jadi salah satu mungkin seri yang paling panas, karena ada Pecco Bagnaia sama Jorge Martin yang lagi bersaing nih untuk pemuncak klasemen. Nah, di sebelah saya sudah ada nih Pak Triawan Munaf yang jadi komisaris utama Injourney. Pak Triawan, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mampir di kantor Injourney yang seperti ini. Iya Pak, ini kantornya keren banget sih Pak. Kalau teman-teman Millennials and Gen Z mungkin ini jadi kayak apa ya, salah satu kantor idaman Pak. Karena kalau ngelihat dari depan, wow, kantornya tuh gitu, kayak enjoy banget gitu Pak. Ya, ini buatan Indonesia semua nih bahan-bahannya. Ini warnanya Indonesia banget Pak. Indonesia banget ya, earth color. Ya. Earth color. Pak, mungkin Sobat Millennials and Gen Z ini masih banyak yang belum terlalu mengenal Injourney itu apa ya Pak? Karena mungkin mereka masih, apa sih Injourney? Terus apa sih programnya dan fokusnya tuh di mana gitu? Mungkin Pak Triawan bisa jelasin dulu Pak. Itu sebenarnya apa Pak? Jadi Injourney ini dibentuk oleh Bapak Presiden sebetulnya menjadi sebuah holding, perusahaan holding ya, perusahaan induk untuk berbagai perusahaan yang ada di BUMN yang terkait dengan aviasi, penerbangan dan pariwisata di Indonesia. Jadi itu tujuannya adalah mengkoordinasikan, mensinergikan potensi dari aset-aset yang ada di BUMN di bidang aviasi dan pariwisata supaya lebih maksimal gitu. Itunya apa itu Injourney sebetulnya ya. Berarti programnya ini lebih ke pariwisata dong Pak? Ya. Peningkatan pariwisata ya Pak? Ya itulah kenapa kita mendapat penugasan juga dan juga memang sebagai sebuah perusahaan yang memang harus untung juga ya. Harus untung, selain kita juga memberikan kontribusi kepada masyarakat, menyediakan atau menyelenggarakan event-event yang bisa menarik wisatawan dari mancanegara dan juga di domestik. Tapi kita juga harus terus melihat dari sisi ekonominya, apakah itu untuk perusahaan ataupun untuk Indonesia secara keseluruhan. Betul bahwa kita dibentuk untuk lebih tadi yang saya sampaikan memaksimalkan aset-aset pariwisata dan aviasi di
BUMN, tapi kalau kita lihat apa yang kita sedang jalankan ini atau perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Injourney ini itu mencakup banyak sekali, luas sekali apa yang ada di Indonesia ya. Dari Danau Toba juga kita bantu waktu penyelenggaraan powerboat, ya kan. Lalu MotoGP, dan kita memang memanage Mandalika melalui anak perusahaan kita ITDC, ya, memanage sirkuit Mandalika dan juga banyak aset seperti Borobudur, Taman Mini Indonesia Indah, dan banyak hal yang harus kita maksimalkan performance-nya, kinerjanya, agar kita bisa menjadi tujuan wisata dunia yang bukan saja dikunjungi sekali oleh para wisatawan, tapi berkali-kali. Ya. Artinya ada berkelanjutan dampaknya. Harus berkelanjutan. Karena kita sering melihat ya, nah ini selalu menjadi pembicaraan di dalam Injourney. Kita sering sibuk dengan pembenahan sebuah destinasi, tapi kita tidak memikirkan bagaimana seorang wisatawan, seorang pribadi ya, datang bukan hanya sekali, tapi harus berkali-kali. Seperti juga kita datang ke Bali, betul, ya kan? Betul. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Datang ke Dubai, yang sebetulnya mohon maaf tidak ada apa-apanya, ya kan? Tapi karena pelayanan dan kenyamanan, kemudahan, seperti Singapura juga kan? Itu orang datang berkali-kali, gitu. Itu yang harus kita tuju ya, objektifnya. Itu kan berarti sudah ada visinya nih Pak. Ya. Kalau Bapak menjelaskan visinya. Nah, untuk menjalankan visi pasti kan ada program unggulannya nih Pak. Kira-kira program unggulannya apa saja Pak yang sedang difokuskan Injourney sekarang ini Pak? Sebetulnya kalau mau dibilang bukan program ya, tapi apa yang kita mesti lakukan adalah pembenahan destinasi. Pembenahan destinasi. Pembenahan destinasi. Karena kalau destinasinya tidak maksimal, ya yang tadi saya bilang, kebersihan, kenyamanan, transportasi, ya kemudahan dan pelayanan, servis dari orang-orang yang ada di destinasi itu ya susah juga. Jadi harus kita benahi dulu, lalu kita konsolidasi agar semua aset di Injourney ini bisa bekerja sama, bersinergi. Jadi nggak berperang sendiri-sendiri gitu, tapi kita semua harus bekerja sama, itu supaya efisien dan juga supaya dalam kita menyajikan apapun juga di bidang pariwisata itu bisa kelihatan berkesinambungan gitu, satu tema. Dalam satu saat harus satu tema. Bayangkan aja kalau orang naik Garuda Indonesia ya, dari asal mereka berangkat, mereka sudah tahu di Indonesia akan ada event apa. Iya. Ya. Betul. Nah, ciri dari event yang kita selenggarakan pada saat itu harus kita cerminkan di Garuda pada saat mereka naik pesawat ya. Begitu turun di bandara, nah Angkasa Pura juga di bawah kami, ya. Begitu turun di bandara, mereka sudah disambut dengan ciri yang sama. Transportasinya juga begitu sampai destinasi. Jadi kalau itu bisa dilaksanakan dengan konsisten dan inovatif dan kreatif, luar biasa impact-nya. Gitu. Siap. Nah, kalau bicara destinasi wisata favorit unggulan itu kan kalau nggak salah ya, yang saya tahu itu ada 5 nih Pak. Iya. Nah, bisa dijelasin nggak Pak? Sebenarnya 5 itu bukan 5 favorit, 5 itu adalah program pemerintah yang sifatnya diprioritaskan. Ya. Bahkan dibilang super priority destination. Ya, destinasi prioritas yang utama yang harus dikembangkan. Karena dalam pengembangan satu tujuan itu kan nggak bisa semuanya, ya kan? Banyak masalah tentang waktu, anggaran, ya semua resources yang harus kita butuhkan, sehingga pemerintah menyederhanakan dari tadinya 10 tujuan wisata yang harus dikembangkan dijadikan 5 dulu. Super prioritas, ya kan ya? Agar fokus ya Pak. Agar fokus. Itu pun tidak gampang karena melingkupi area yang luas. Dan Indonesia berbagai budaya, ya, berbagai bahasa, jadi nggak gampang, nggak semudah menggarap Singapura, cuma segede gitu. Ya. Nah memang Injourney ditugaskan adalah untuk bisa mempercepat pengembangan bersama Kementerian Pariwisata tentunya. Kita mendukung Kementerian Pariwisata untuk bisa mempercepat pengembangan wisata, utamanya setelah COVID kemarin. Setelah COVID. 5 ini apa aja sih Pak? Jadi satu tadi Danau Toba yang kita sudah mulai garap dengan powerboat dan nanti juga akan ada event-event internasional lainnya. Borobudur, ya kan? Dan lalu Likupang, terus Mandalika ya Pak ya. Mandalika dan satu lagi Labuan Bajo. Oke. Yang menarik sebenarnya kalau ini kan berdekatan waktunya.
Mandalika, MotoGP 2023 nih Pak. Ya. Dari musim lalu sudah digelar dan Injourney terlibat secara langsung untuk MotoGP Mandalika ini, khususnya di pariwisatanya nih Pak. Bagaimana sih Pak persiapan teman-teman di Injourney untuk menyiapkan melayani wisatawan lokal dan mancanegara ya Pak? Karena ini kan eventnya kelas internasional gitu. Dan kalau di musim lalu ngelihatnya banyak, memang ketika liputan langsung ke sana itu banyak bule-bulenya gitu pada nonton gitu Pak. Ini seperti apa Pak persiapan untuk di tahun ini Pak? Ya, jadi Injourney bukan hanya melihat dari segi pariwisatanya, tapi juga Injourney itu pelaksana ya, melalui ITDC, ya, melalui MGPA, ya, bekerja sama dengan IMI, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, dan juga dengan tentunya Kemenko Marves, dan juga dengan pihak penyelenggaranya yang kita tunjuk IU-nya, yaitu Diandra, ya, Diandra and Company, Diandra & Co. Jadi kita bersinergi untuk bertujuan agar MotoGP tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, ya kan? Karena tahun awal-awal itu kan kita masih banyak trial and error pastinya kan. Mudah-mudahan tahun ini dengan usaha kita yang sangat keras, ya, semua tantangan yang dihadapi di lapangan juga dipromosi di promosinya dan juga pelaksanaannya itu bisa kita deliver dengan baik gitu. Banyak hal yang harus diperhatikan selain di sirkuitnya ya, tapi juga akomodasi, transportasi. Karena dulu ada keluhan-keluhan ya, yang mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Pemkab atau pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini bisa diatasi. Kerjasamanya sangat baik ya. Mereka sudah membentuk satgas khusus ya, agar orang-orang yang berkunjung ke Lombok, ke Mandalika, ke area Mandalika itu bisa dijamin kenyamanannya dari segi booking hotel. Jangan sampai di sana tiba-tiba dibatalkan, ya kan? Kalau soal harga naik itu biasa, ya, di mana-mana di dunia event internasional itu dinikmati oleh local area di sekitar event itu dengan harga yang lebih tinggi, ya itu biasa, ya. Ada semacam surcharge gitu. Tapi yang penting bagi pengunjung itu ada kepastian. Ya. Tentunya jangan berlebihan naiknya kan ya. Nah, jadi hal tersebut harus di-manage dengan baik. Nah, tantangannya apa nih Pak? Ini kan tahun kedua ya Pak. Maksudnya kalau tahun pertama kemarin mungkin kita trial dan error persiapan gitu. Mungkin tahun kedua ini kalau saya lihat impresinya sangat luar biasa dari tahun pertama gitu. Nah, apa yang Injourney rasakan di tantangan tahun kedua ini Pak? Kalau kita teliti lebih dalam gitu ya, balapan motor kelas dunia ini sangat detail, ya, lintasan yang harus sempurna, ya, bukan hanya kualitas dari aspalnya, kualitas dari, tapi juga semuanya di peripheral area situ, seperti ada pengecatan ulang yang kita lakukan, ya, sampai 27.000 lebih meter persegi yang harus diulang lagi, dan itu memang harus dilakukan dari tahun ke tahun gitu. Hal-hal kecil, lalu stand, grandstand ya, tempat penonton juga ada penyempurnaan, dan juga apa yang kita deliver kepada para pengunjung. Mereka di sana bukan hanya mau nonton balapan, tapi mereka ingin menikmati Mandalika sebagai destinasi, ya. Ada kekuatan lokal kan ya. Kita sedang galakan bangga berwisata Indonesia kan, ya, sehingga para turis domestik pun merasakan bagaimana kalau ke Lombok itu bisa menikmati kuliner yang variatif ya, bisa menikmati kebudayaan, musik, tarian, dan bukan saja daerah situ, tapi kita datangkan juga hiburan-hiburan yang merupakan side event. Jadi mereka kesana bukan hanya nonton MotoGP, ada side event yang luar biasa. Banyak ininya, banyak yang mereka lihat, banyak hiburan. Nah Pak, dari data yang saya dapat gitu Pak, sebanyak 52.000 tiket sudah laku terjual, terus okupansi hotel juga sudah terisi nih gitu. Artinya kan memang di musim kedua ini masih menarik lah wisatawan lokal dan wisatawan asing. Kita nggak tahu nih, aku besok ke sana dan apakah itu lebih banyak asingnya atau lokalnya. Tapi itu nggak menurutku bukan jadi hal yang utama juga, karena memang yang penting Indonesia ini pariwisatanya semakin berkembang gitu. Nah,
Apa sih Pak yang bisa ditawarkan di Mandalika ini selama MotoGP, hiburan rakyatnya, supaya teman-teman wisatawan ini ketika mereka berkunjung ke sana tuh tidak hanya impresi balap motor gitu, tapi ada semacam hiburan rakyat, semacam hiburan tradisional, dan bahkan mereka mungkin bisa beli produk-produk lokal dari Mandalika gitu Pak. Ya, sebelum sampai ke jawaban itu, saya ingin sampaikan bahwa MotoGP ini mendapat coverage televisi dunia. Betul. Iya kan? Betul. Jadi nama Indonesia bisa bergaung, ya. Standar MotoGP yang mereka punya itu bisa kita penuhi, ya. MotoGP-nya eventnya dulu. Iya. Tapi selain itu on air kan, off air-nya mesti juga dijamin harus bagus, ya kan? Harus meriah, harus variatif, harus punya khas Indonesia. Nah, di kita nanti akan ada berbagai fasilitas side event, ya. Misalnya ini ada 4 zona di Pertamina Mandalika International Circuit itu. Ada zona Merdeka, zona Bineka, zona Tropika, dan zona Pusaka. Zona Merdeka ini panggung hiburan. Panggung hiburan yang diisi oleh musisi tanah air seperti Amtenar, Dipa Barus, ya, featuring Faye. Lalu ada Hydrokoplo, pasti tahu kan anak muda kan ya. Melanie dan DKK dan NTRL. Di sini juga akan tersedia booth dan sponsor global MotoGP, jadi globalnya sendiri. Juga tentunya souvenir-souvenir MotoGP yang orang pengen juga ada di situ kan, karena itu setahun sekali ya. Ini selalu menjadi collector's item untuk orang ya. Dan tentunya para sponsor-sponsor MotoGP lainnya. Lalu ada zona Bineka yang untuk para bikers, ya, khusus untuk para bikers. Ya. Anything that relates to bikers ada di situ. Bayangkan kan, jaket apa semua untuk para bikers itu ada di sana, dan pasti yang disediakan dan dijual di sana akan istimewa. Karena ini puncak dari pestanya kehidupan olahraganya motor, benar kan? Lalu bisa test ride nanti di sana ada, ya, lalu ada area food dan beveragesnya juga. Lalu ada zona tropika. Ini untuk kita libatkan UMKM lokal, ya. Lokal dan juga dari Indonesia sendiri kan. Di situ ada pilihan kuliner ringan, lalu yang berat juga, karena biasanya orang di sana kan seharian kan ya. Harus ada tuh makanan berat kan ya. Betul, Pak. Lalu ada zona pusaka yang diisi oleh ragam UMKM NTB sendiri. Oh, jadi ada khusus untuk NTB. Betul, ya, Pak? ada NTB sendiri yang menyajikan kuliner, barang-barang kerajinan, dan tentunya dari tahun ke tahun mereka tahu bahwa kualitas dari barang-barang kerajinan mereka harus ditingkatkan terus kan, ya, dan bisa ditingkatkan variasinya juga, gitu. Bahwa pasarnya ada untuk mereka sekarang di MotoGP, gitu kan. Dan ini bisa menjadi pintu untuk mereka melakukan kerjasama, bisa dijual di luar Lombok sendiri kan. Lalu di hampir semua zona ini akan tersedia juga booth penjualan official merchandise yang tadi saya sampaikan, khusus untuk Indonesia MotoGP 2023. Indonesianya ya, Pak. Indonesia kan penting juga itu kan. Berarti ada yang dari official MotoGP-nya, ada yang official MotoGP Indonesia. Lalu pertunjukan tadi ya, tentunya kita harus menyajikan pertunjukan yang sedang sekarang. Akan ada nanti Putri Aryani. Oh, Putri Aryani. Siapa yang nggak tahu kan Putri Aryani? Finalis America's Got Talent. Ya, finalis America's Got Talent yang cukup menghebohkan ya. Cukup menghebohkan. Menghebohkan. Luar biasa loh dia, ya. Pak. Lalu ada tentunya musik instrumen tradisional Lombok. Oh, oke. Ya, gendang belek, pertunjukan seni dan permainan tradisional desa dan lain-lain. Jadi meriah lah pokoknya deh. Meriah. Artinya padat banget nih untuk event besok, dan nggak cuma balap motor, tapi ini juga memperkenalkan ragam budaya Indonesia, khususnya juga di kawasan NTB ya Pak ya, karena mereka kan tuan rumahnya. Nah, bicara promosi, artinya kan ada sebuah gairah ekonomi kreatif yang hidup di sana. Nah, Mandalika ini kan masuk dalam KEK ya Pak ya. Ini selanjutnya akan seperti apa Pak? Untuk kalau misalkan MotoGP, oke lah, karena memang ada eventnya gitu. Nah selanjutnya ketika misalkan MotoGP-nya tidak berjalan, pasti kan ada masa vakum nih untuk KEK Mandalika berkembang. Nah itu seperti apa Pak? Ya, jadi di sirkuit itu kita akan maksimalkan pemakaiannya, utilisasinya. Sudah banyak yang sebentar lagi misalnya Porsche akan menyelenggarakan event khusus di sana untuk para
anggota klub mereka, juga masyarakat yang tertarik untuk melihat dan mencoba Lintasannya, mobil Pak. lintasan di sana. Bukan hanya mencoba lintasan, tapi juga berbagai kegiatan di luar itu gitu ya. Jadi kemeriahan-kemeriahan yang sifatnya bisa menggairahkan dunia otomotif bisa. Tapi kita mesti ingat bahwa di Mandalika itu kan bukan hanya sirkuit. Mandalika kawasan ekonomi khusus itu adalah kawasan ekonomi khusus sport tourism. Oh, oke. Ya kan? Jadi ini tergantung kreativitas dan juga inovasi dari para penyelenggara event untuk menggunakan sirkuit Mandalika ini untuk berbagai event yang mereka bisa ciptakan dari setiap saat gitu. Setiap saat. Ya. Dan ini kita encourage dan sudah banyak yang tertarik. Oke. Ya. Sudah banyak yang tertarik. Jadi bukan hanya MotoGP dan WSBK saja, ya. tapi juga event-event balapan maupun gini lah. Kalau saya sekarang penggemar mobil supercar, ya kalau saya punya uang, mudah-mudahan ya, saya bisa beli supercar. Amin, Pak. Kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa kan saya nggak bisa ngebut kan, Iya, ada betul. batas, malahan bahaya. Kemarin ada Ferrari yang nabrak ya, Pak, ya? kan ya. Nah kalau di sirkuit Mandalika kita mau secepat-cepat apapun bisa, Iya. gitu. Iya, betul. Tentunya dengan safety juga ya, bukan asal-asalan. Nanti ada pengawas, ada guide dan lain-lain, ada standar-standar tertentu gitu. Jadi disinilah saatnya orang-orang yang punya keistimewaan untuk memiliki mobil-mobil supercar, silahkan simpan mobilnya di Mandalika. Ya, bahkan saya dengar karena ini KEK, kalau mereka beli di KEK itu sendiri, itu nggak kena bea masuk kan, itu asal nggak boleh dibawa ke Jakarta, Oke. harus pakai di sana aja gitu. Nah ini menjadi tempat yang sebetulnya didambakan oleh mereka yang ingin pakai mobilnya. Jadi surganya pecinta otomotif juga gitu, Pak. Motor juga. Motor juga ya, Pak, ya. Dan lain-lain. Nah, menarik nih, Pak. Artinya sebenarnya Mandalika sejak tahun lalu, ya mungkin kalau bisa ditarik garis ke belakang, WSBK lah, kita ngomong 2021 akhir ya. Terus ke MotoGP. Memang peningkatannya di MotoGP. Ada sebuah tanda kalau kebangkitan ekonomi kreatif di NTB, khususnya Mandalika itu sudah mulai muncul gitu, Pak. Nah, sampai sekarang bagaimana sih, Pak, kondisinya? Karena kan kalau saya lihat memang pariwisata NTB ini sedang naik gitu, Pak. Iya. Yang kayak di Mandalika aja tuh, kalau lihat di Instagram influencer sering postingnya tuh Bukit Seger gitu, Pak. Iya. Gimana, Pak? Jadi tadi ya, selain kita mengembangkan destinasinya supaya sering dikunjungi, bukan hanya sekali-sekali aja atau bukan pernah-pernahan, ya. Nah di sini adalah tugas kita semua untuk bisa menghilirisasi kekuatan budaya, menghilirisasi potensi-potensi yang sudah ada di masa lalu dibawa ke masa yang sekarang, ya, dan dikemas dengan sebaik mungkin sehingga bukan hanya di Mandalika nih, tapi di Indonesia, sehingga kita bisa memaksimalkan nilai ekonomi bagi masyarakat dari kreativitas tadi ya, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu kan sebetulnya hilirisasi budaya. Oh, oke. Kekuatan budaya kita di berbagai daerah itu kalau hanya dilestarikan ya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau dimonetisasi dengan usaha-usaha pengembangan yang inovatif ya dan kreatif, itu bisa menjadi nilai ekonomi baru, makanya sebutnya ekonomi baru kan, ekonomi kreatif. Kalau saya sangat punya passion soal ini gitu ya. Saya merasa Indonesia ini bagaikan sumur yang nggak ada habis-habisnya kalau digali gitu budayanya. Selain dari budaya lalu, tapi juga kekuatan penciptaan yang sekarang-sekarang ini ya. Tapi tanpa pengemasan yang baik, tanpa kesadaran bahwa semua yang kita miliki itu bisa menjadi intellectual property dari penciptanya, dan itu bisa memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa besarnya. Ya. Sekarang kita kontribusi ekonomi kreatif sudah nomor 3 di dunia kepada PDB negaranya, selain Amerika dan Korea Selatan. Jadi kontribusi ekonomi kreatif ya kepada negaranya. Nah mudah-mudahan ini bisa naik terus seperti bagaimana Korea menciptakan kreativitasnya, ya, menciptakan berbagai inovasi sehingga sebuah negara yang sebenarnya tidak punya apa-apa bisa sedemikian melesatnya kan, ya, ekonomi kreatif. Kita harusnya lebih bisa daripada itu karena kita punya potensi tadi di hulunya. Bagaimana cara menghilirisasi dengan berbagai usaha itu yang paling penting gitu. Oke. Nah, Pak, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir. Tantangan pariwisata kita itu sebenarnya apa, Pak? Karena kan kita sudah punya beberapa event unggulan ya, MotoGP, Powerboat, terus kalau di belakangan kalau di Borobudur, kalau teman-teman runner nih bilangnya Borobudur Marathon, itu jadi lebarannya runner gitu, Pak. Nah mereka bisa mengkemas itu, mengkreasikan itu jadi sebuah
daya tarik tersendiri untuk publik datang ke Borobudur gitu Pak. Nah, tapi kalau yang lainnya ini seperti apa Pak? Manajemen. Manajemen Pak. Itu. Oke. Seperti Ya, gimana? manajemen, kelemahan kita di manajemen. Kelemahan kita di manajemen. Segala sektor itu yang harus ditingkatkan. Manajemen semuanya, manajemen destinasinya, manajemen kebersihannya, manajemen perawatannya, manajemen transportasinya, ya, akses, lalu manajemen kebersihan, ya. Nah, jadi itu aja sebetulnya. Semua kita punya semua. Tapi bagaimana kita bisa memanage itu dengan konsisten dan disiplin, ya, supaya kita bisa menjual semua potensi ini gitu. Dan ini Injourney sedang mengencourage semua pihak untuk sana Pak ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di Injourney di berbagai aset kita ini bisa memberikan inspirasi, memberikan contoh, ya. Tentunya belum sempurna juga, masih kita usahakan, ya. Tapi bisa memberikan contoh kepada daerah-daerah lain, destinasi, dan kepada pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan kita bahwa kita bisa dan harus meningkatkan ekonomi dari pariwisata dan juga dari kreativitas kita gitu untuk Indonesia. Ada pesan Pak untuk teman-teman millennials and Gen Z, mungkin kalau mereka kan selama ini kan mikirnya aduh kita pengennya liburannya ke luar negeri gitu. Intinya mereka tuh pengen merasakan rumput tetangga, tapi padahal di Indonesia tuh bagus-bagus loh Pak gitu. Sebetulnya kalau kita bisa menyelenggarakan semuanya dengan baik, orang tuh lebih suka pariwisata di Indonesia kok, ya kan, pariwisata di dalam negeri karena nggak jauh-jauh, ya kan, dan juga banyak kita aja berdua mungkin banyak sekali tempat yang belum kita kunjungi selama ini kan, dan bagaimana daerah-daerah itu bisa memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya, ya tadi dengan manajemen yang baik, ya, pengemasan yang baik, kita pengen kok untuk berkunjung ke semua. Daerah di Indonesia, dan ya jadi pesan saya dua ya, kepada para pengunjung, kepada dan juga kepada daerah wisatanya, ya. Tidak usah kita menjual terlalu banyak tentang alam. Artinya gini, wisata yang man-made aja yang dibuat gitu ya, restoran yang punya ciri khas, kafe yang punya daya tarik khusus, makanan yang khusus, itu udah menjadi daya tarik yang luar biasa untuk satu daerah gitu kan. Jadi nggak mesti hanya menjual alam. Kita punya semua. Kita punya alam yang baik, tapi semua orang di dunia juga punya alam yang baik, ya kan? Di negara-negara lain juga punya alam yang baik, ya kan? Nah, kalau kita kalah dalam merawat, kalah dalam kebersihan, kalah dalam mengemasnya, ya lewat gitu. Jadi saya harapkan dua potensi ini, destinasi dan para pengunjung mau berkunjung ke destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Itu kekuatan Korea. Korea itu sangat cinta sama orang Korea, sangat cinta sama negerinya, sehingga pada satu saat di mana berbagai hal belum sempurna, mereka tetap beli. Mobil mereka belum sempurna, mereka tetap pakai. Handphone mereka belum sempurna, mereka tetap pakai. Ya, fanatisme itu yang harus ada juga. Nah, kalau kita ingin mengembangkan, nih, fanatismenya harus ada untuk Indonesia. Kalau nggak dibeli oleh orang kita sendiri, ya siapa yang mau beli? Memang belum sempurna gitu. Nah, dalam perjalanannya tentu ada penyempurnaan sebagai orang yang memproduksi, atau kalau di pariwisata adalah destinasinya sendiri. Sempurnain dong gitu kan, supaya orang tuh nggak kapok gitu kan. Nah, yang cepet kapok jangan cepet kapok gitu. Nah, dua hal ini yang harus kita bantu. Tapi peran pemerintah juga penting. Penting ya. Untuk peran pemerintah untuk memberikan stimulasi, untuk memberikan pembiayaan awal, ya, agar semuanya bisa hidup dan dilanjutkan oleh pihak swasta gitu. Tuh, dengerin teman-teman Gen Z and Millennials. Indonesia bagus kok. Indonesia tuh banyak destinasi wisata yang memanjakan mata, memanjakan lidah kita juga dari kulinernya. Karena jujur aja, saya juga punya beberapa teman di luar negeri, mereka sangat kangen sama makanan Indonesia, dan mereka bilang Indonesia itu makanannya tuh nggak bisa ditebak. Tanda kutip nggak bisa ditebak kata mereka gitu. Tidak membosankan. Tidak membosankan gitu. Ada yang rasa ini, rasa itu, tidak statis gitu. Nah, makanya teman-teman millennials and Gen Z mungkin gambaran dari Pak Triawan ini bisa membuka pikiran kalian tentang kayanya Indonesia. Budaya Indonesia itu sangat kaya loh. Jadi janganlah kita membangga-banggakan budaya luar juga gitu. Kita harus bangga sama Indonesia juga gitu. Oke, segitu aja suara milenials kali ini dari saya Satria Permana bersama Pak Triawan Munaf. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan
mari kita gelorakan pariwisata Indonesia dan kita nih mau MotoGP nih. Ayo. Kita gelorakan lagi MotoGP di Indonesia supaya lebih sukses lah dari tahun lalu ya Pak ya. Ya, gitu. ya. Untuk nama Indonesia di dunia. Untuk nama Indonesia di dunia, promosi Indonesia di dunia. Oke. Selamat tinggal, sampai jumpa. Sampai jumpa.